memanjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat-berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita dan teman-teman Bapak Dr. SPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 13 untuk menyampaikan materi hasil kerjasamanya mengenai teori dari nominal. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Daniel sebagai moderator kelompok 13. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas materi kita hari ini yang akan disampaikan oleh Yulia Kasiana Rahayu. Baik, perkenalkan nama saya Yohanistia Rahayu. Saya akan membahas tentang nomina, pronomina, dan glomerulia. Pertama-tama, pronomina terdiri dari tanya, apa dan siapa, mana, mengapa dan kenapa, kapan, bila, mana, dan apabila, dan terakhir bagaimana. Baik, yang pertama yang saya bahas adalah pronomina tanya. Pronomina tanya adalah pronomina yang dipakai sebagai pemakai pertanyaan dari segi maknanya. Yang ditanyakan itu dapat mengenai orang, barang, atau pilihan. Pronomina siapa dipakai jika yang ditanyakan adalah orang dan nama orang. Jika yang ditanyakan barang, mana jika yang ditanyakan suatu pilihan tentang orang atau barang. Di samping itu ada kata tanya lainnya meskipun bukan pronomina. Akan dibahas pada bagian ini juga. Kata-kata itu mempertanyakan sebab, waktu, tempat, cara, dan jumlah atau urutan. Berikut ini adalah kata-kata tanya yang sesuai dengan makna di atas. Ada siapa, apa, mana, mengapa, kenapa, kapan, bila, mana, di mana, dari mana, bagaimana, dan berapa. Ya, selanjutnya, dan ini adalah contoh tabel, di mana di situ ada contoh kata dari unsur pembentuk, unsur dasar, bentuk kata tanya. Baik, ada apa, mana, dan bentuk kata tanyanya apa, siapa, mengapa, kenapa, kapan, dan keberapa. Dan dari unsur dasar mana terdiri dari di mana, kemana, dari mana, bagaimana, bila mana. Oke, next. Selanjutnya ada apa dan siapa. Pronomina tanya apa mempunyai dua peran yang berbeda. Pertama, kata itu semata-mata mengubah kalimat deklaratif menjadi kalimat interrogatif. Dalam bahasa baku pemakaian kata apa dalam arti seperti itu ditempatkan pada awal kalimat. Dalam bahasa formal partikel kah dapat ditambahkan pada apa seperti pada contoh berikut. Dan ini ada contohnya yaitu dia sudah datang. Berarti sama saja dengan apa dia sudah datang. Kedua, Rudi akan ikut. Apa Rudi akan ikut. Dan terakhir, kasusnya akan dibawa ke pengadilan. Dan menjadi apakah kasusnya akan dibawa ke pengadilan. Kata apa dan siapa berlainan dalam dua hal. Pertama, apa mengacu pada benda, hal atau binatang, sedangkan siapa mengacu pada manusia saja. Dan dua, apa dapat berfungsi semata-mata sebagai pemakai kalimat tanya, sedangkan siapa harus menantikan nominal dalam kalimat. Dalam perilaku sintaktisnya, siapa mengikuti pola yang diikuti oleh apa. Berikut adalah tentang pemakaian pronomina siapa. Oke. Selanjutnya ada mana. Pronomina mana pada umumnya digunakan untuk menanyakan suatu pilihan tentang orang, barang, atau hal. Contoh, penyanyi itu orang mana? Selanjutnya buatan mana rumah itu. Dan terakhir sepedamu yang mana? Oke, selanjutnya mengapa dan kenapa. Kata tanya mengapa dan kenapa punya arti yang sama, yakni menanyakan sebab terjadinya sesuatu.
Kedua bentuk itu sama-sama dipakai, tetapi mengapa lebih formal daripada kenapa? Dalam bahasa Indonesia baku, kata tanya ini terutama pada awal kalimat dan urutan kata dalam kalimat mengikuti urutan kalimat berita. Contoh, Anggi tidak masuk karena sakit. Mengapa? Kenapa siswa tidak lulus? Baik, selanjutnya kapan, bila mana, dan apabila. Kata tanya kapan atau bila mana menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata ini ditempatkan pada awal kalimat dan dapat pula diikuti oleh partikel K. Contohnya, mereka akan naik haji tahun depan. Yang kedua, kapan, bila mana, apabila mereka akan naik haji. Next, terakhir, bagaimana. Kata tanya bagaimana menanyakan keadaan sesuatu atau cara untuk melakukan perbuatan. Contohnya, bagaimana orang tuamu sekarang, bagaimana caranya kita dapat mempertahankan nilai hidup dulu, dan terakhir caranya memperoleh dana bagaimana. Baik, itu sekian presentasi dari saya tentang nominal, pronominal, dan numeralia. Baik, apakah ada sesi tanya jawab? Saya buka tanya jawabnya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, jika ada yang bertanya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.